Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, perkenalkan saya Syifa Oktania Elsa dengan NIM 171102003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis data dan penarikan kesimpulan dalam PTK, yakni penelitian tindakan kelas. Jadi teman-teman kemarin kan sudah dibahas kan tentang apa sih PTK itu sampai materi terakhir yakni tentang pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Baik, langsung saja. Kita ulas lagi ya, apa itu pengertian PTK, penelitian tindakan kelas. Untuk memahami ini, Kemis 1983 menjelaskan bahwa penelitian tindakan adalah sebuah bentuk inquiry reflektif yang digunakan secara kemitraan mengenai situasi sosial tertentu, termasuk pendidikan untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan, baik dari kegiatan praktek sosial, pendidikan mereka, kemudian pemahaman mereka mengenai kegiatan-kegiatan praktik pendidikan ini, dan C, situasi yang memungkinkan untuk terlaksanakannya praktik ini. Jadi, bisa ditarik kesimpulan atau pemahaman bahwasanya penelitian tindakan kelas itu adalah suatu kegiatan menelaah atau meneliti tentang apa yang menjadi sebuah problem atau permasalahan di dalam kelas yang mana seorang guru itu mengajar agar dapat memberikan solusi dan inisiatif-inisiatif baru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disintesiskan bahwa penelitian tindakan merupakan suatu penelitian reflektif yang bersiklus berdaur ulang yang dilakukan oleh pendidik atau guru, baik maupun tenaga pendidikan lainnya, yang mana tujuannya yaitu untuk memecahkan masalah dalam bidang pendidikan. Jadi teman-teman, penelitian tindakan kelas ini bersifat siklus ya, atau berulang, berbeda dengan penelitian biasanya yang penelitian ilmiah, karena kalau penelitian ilmiah itu kan kita menemukan atau mencari bukti kebenaran ilmiah, sedangkan kalau penelitian tindakan kelas ini dia bersiklus. Misalkan siklus pertama kita lihat dulu bagaimana perkembangannya, siklus kedua bagaimana perkembangannya, siklus ketiga bagaimana perkembangannya, seperti itu. Dan juga dengan adanya penelitian tindakan kelas ini tentu saja bertujuan untuk mencetak guru-guru yang profesional dan madani. Lalu bagaimana proses penelitian tindakan kelas itu? Seperti dengan penelitian ilmiah, sebenarnya ada tahap-tahap dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana tahap-tahap analisis data. Yakni ada 4 tahap-tahap analisis data. Dalam buku yang saya baca itu ada 4. Buku yang ditulis oleh David Hopkins itu ada 4. Yang pertama yakni pengumpulan data, kedua validasi kategori-kategori, 3 interpretasi kategori, dan 4 tindakan. Yang pertama pengumpulan data. Seperti materi yang minggu lalu dijelaskan bahwasanya pengumpulan data itu adalah langkah pertama yang dilakukan peneliti. Katakanlah video tape, recorder, atau metode-metode lainnya. Di sini, guru atau peneliti akan mengumpulkan data informasi tentang pengajarannya. Setelah dikumpulkan, akan ada tahap-tahap selanjutnya. Yang pertama dilakukan ketika
teknik pengumpulan data ini, data yang informasi yang didapatkan yakni berupa hipotesis. Yang kedua yaitu pengertian validasi. Validasi ini dibagi menjadi tiga. Kalau dari buku yang saya baca itu ada 3 jenis ya, tiga macam bentuk validasi. Yakni ada 3 macam teknik validasi. Yakni yang pertama teknik triangulasi, yang kedua saturasi, yang ketiga jejak audit. Dengan pengertiannya yakni triangulasi yaitu teknik observasi subjektif atau persepsi awal yang disempurnakan dan diberi level autentitas. Kalau teknik triangulasi ini melibatkan 3 sudut pandang, yakni guru, siswa dan juga observer. Yang kedua saturasi. Teknik saturasi ini merujuk pada frekuensi dan distribusi fenomena. Maka Glasser dan Strauss lebih merujuk pada saturasi, yakni situasi di mana tidak ada tambahan yang ditemukan untuk mengembangkan karakteristik kategori. Yang ketiga yakni jejak audit. Pertama, audit trail mendokumentasikan penyelidikan dalam bentuk-bentuk yang digunakan untuk meningkatkan validitas data. Seperti itu. Selanjutnya, saya lanjut pada pengertian interpretasi. Pada tahap ketiga ini, proses penelitian adalah interpretasi. Hal ini berarti menggunakan hipotesis-hipotesis yang valid yang menyesuaikan dengan kerangka-kerangka rujukan yang mendasarinya. Bagi guru, peneliti, interpretasi berarti menggunakan sebuah hipotesis dan menghubungkannya dengan teori dan norma-norma praktik atau intuisi guru tentang pengajaran yang baik. Selanjutnya ada pengertian tindakan ya. Langkah terakhir dalam proses penelitian adalah tindakan. Setelah memaknai data penelitian, setelah urutannya, setelah dari pengumpulan data, lalu ke validitas data, interpretasi, selanjutnya tindakan di sini. Mungkin sudah ada gambaran ya bagaimana proses langkah-langkah dalam melakukan analisis data itu. Setelah semua itu dilanjutkan, maka yang terakhir ya ini penarikan kesimpulan. Dari tahap awal pengumpulan data, guru peneliti mulai menelusuri makna-makna data yang diperoleh, mencatat rutinitas-rutinitas, pola, penjelasan, konfigurasi, dan proposi-proposi lainnya. Peneliti yang kompeten akan terus menjaga kesimpulan-kesimpulan itu tetap terbuka, menjaga keterbukaan dan skeptisme hingga menjadi eksplisit yang terorganisir. Kalau sepaham saya di buku yang saya baca itu, jadi tahap analisis data ini tidak hanya berhenti di tindakan saja. Makanya kenapa penelitian tindakan kelas itu dikatakan penelitian yang bersiklus atau berdaur ulang, karena itu memerlukan proses dan tahap-tahap untuk benar-benar mencapai pada hasil yang diinginkan. Mungkin untuk bisa memahami, saya akan memberikan gambaran tentang bagaimana sih penelitian tindakan kelas itu contohnya. Mungkin kalau di buku lain juga dijelaskan tahapan analisis data itu ada 4 jenis juga. Yang pertama pengumpulan data, reduksi data atau yang disebut dengan validasi. Yang keempat pemaparan data. Yang keempat yakni analisis data dan interpretasi. Untuk pengertiannya, pengumpulan data itu sudah bisa difahami sepertinya ya buat teman-teman. Dan tidak asing lagi tentunya, pengumpulan data itu kan tahap awal untuk untuk seseorang akan melakukan penelitian. Dan pengumpulan data ini tentunya bisa didapatkan baik dari observasi, wawancara, atau dari kuesioner seperti itu.
Baik, saya lanjutkan. Tadi dari sini ya. Saya lanjutkan, mohon maaf. Selanjutnya yakni pengertian reduksi data, yaitu sama dengan triangulasi data tadi ya, atau validitas data dengan macam-macam tekniknya. Kemudian langsung pemaparan data, analisis data, dan interpretasi. Mungkin untuk lebih mudahnya, biar mudah untuk dipahami, saya kasih gambaran atau saya kasih contoh tentang penelitian tindakan kelas ini. Ya, ini langsung saja. Contoh, aplikasi proses analisis data dan penarikan kesimpulan dalam penelitian tindakan kelas. Ini problemnya, permasalahannya. Guru di kelas Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Sunan Ampel melakukan penelitian tindakan kelas terkait dengan adanya permasalahan di kelas, yakni siswa kelas 5 mengalami kendala kesusahan di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Itu terlihat dari keterampilan berbicara saat diskusi kelompok maupun dengan guru. Selain itu, terlihat dari rapor KKM-nya tidak mencapai rata-rata kurang dari 60. Jadi di sini siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Sunan Ampel itu memiliki problem kesusahan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hal itu terlihat dari ketika keterampilan berbicara saat diskusi kelompok maupun tanya jawab dengan guru. Dan juga dilihat dari rapornya yang hasil belajarnya yang kurang dari KKM. Nah, di sini guru berinisiatif untuk memberikan inisiatif cara mengajar yang baru, mungkin dari segi strategi atau apapun. Nah, di sini pertama langsung ke analisis data ya. Jenis penelitian ini ada dua, yaitu menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari aktivitas siswa dan aktivitas guru berupa dari data hasil observasi dan hasil wawancara. Sedangkan data kuantitatif yakni diperoleh dari hasil tes yang diberikan pada siswa. Teknik pengumpulan data penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut, yakni ada observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, kalau observasi ini pengamatan. Jadi seorang guru atau peneliti itu tentunya terlebih dahulu mengamati lingkungan sekitarnya ya, lingkungan kelasnya, dapat diambil kesimpulan, misalkan siswa ini kurang semangat, kurang antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan itu terlihat dari rapor atau hasil belajarnya yang kurang dari rata-rata. Selanjutnya, peneliti bisa melakukan wawancara. Jadi peneliti melakukan wawancara pada subjek yang berkaitan. Pada siswa misalkan menggali lebih dalam apa sih permasalahannya, seperti itu. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi ini bisa dilihat dari kehadiran siswa, dari absen kehadiran siswa, dan juga dari rapor siswa. Selanjutnya, setelah mengumpulkan data-data tersebut, lanjut ke teknik analisis data kualitatif. Jadi kualitatif tadi 3 tahap, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mereduksi data, yakni proses menyeleksi dan menyederhanakan semua data yang telah diperoleh dari awal pengumpulan data sampai pada penyusunan laporan penelitian. Yang kedua, penyajian data, yakni disajikan data tersebut dalam bentuk naratif sehingga bisa memberikan gambaran atau penarikan kesimpulan secara sementara. Setelah itu barulah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, tadi kan ada 2 data ya, kualitatif dan kuantitatif. Dan kualitatif tadi tahap-tahapnya adalah ada 3, reduksi, pemaparan, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan kuantitatif di sini dipaparkan
yaitu ada daya serap individu dan ketuntasan belajar klasikal. Di sini emang ada rumus-rumusnya ya dalam menghitung persentase-persentase. Tapi tidak saya tulis di sini karena terbatas penulisannya. Mungkin kalau teman-teman ingin bertanya rumus-rumusnya bisa nanti saya kirimkan dari buku yang saya baca. Karena sebenarnya menghitung rumus-rumus ini itu berbeda-beda. Jadi ada rumus mengetahui motivasi siswa tuh seperti ini rumusnya. Ada rumus menghitung hasil belajar itu juga ada rumusnya tersendiri seperti itu. Dan dari jurnal yang saya ambil contoh ini telah dipaparkan rumus dan hasilnya seperti ini. Ini saya menyampaikan ini untuk memberikan gambaran saja pada teman-teman. Nah, setelah melewati proses analisis data, dapat diambil kesimpulan dan hasil penelitian. Ya, ini pertama keaktifan siswa. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran pada siklus pertama diperoleh jumlah rata-rata persentase 45%. Siklus kedua 50%. Nah, mengapa tadi saya katakan penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang berdaur ulang atau bersiklus, karena ya ini kita memerlukan pertemuan-pertemuan untuk bisa melihat hasil yang kita inginkan. Nah, ini misalkan di pertemuan pertama bisa diambil persentase rata-rata 45%. Nah, pertemuan kedua hasil 50%. Dan akhirnya di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dari penelitian tindakan kelas ini terjadi peningkatan sebesar 41%. Jadi ada peningkatan seperti itu. Jadi dapat diperoleh rata-rata bahwasanya terdapat kriteria baik dari indikator yang ditetapkan seperti itu. Nah, selanjutnya hasil belajar bahasa Indonesia. Dari siklus pertama ke siklus kedua memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup berarti, yakni dari rata-rata hasil belajar siklus pertama yaitu 71 menaik menjadi 80. Jadi pada siklus kedua juga mengalami peningkatan sebesar 25%. Artinya, hasil yang diperoleh tersebut telah memenuhi kriteria ketuntasan belajar siswa secara klasikal sebagaimana yang telah ditetapkan pada indikator. Jadi teman-teman bisa difahami ya adanya penelitian tindakan kelas ini, kita seorang guru itu berusaha memberikan inisiatif bagaimana agar problem siswa atau problem kegiatan belajar mengajar itu bisa diatasi dengan lebih baik lagi. Nah, itulah pentingnya adanya penelitian tindakan kelas. Jadi dari contoh aplikasi yang saya sampaikan ini, saya rasa bisa ada gambaran ya buat teman-teman. Sebenarnya apa sih penelitian tindakan kelas itu? Ya seperti ini. Sama seperti dengan penelitian ilmiah lainnya, hanya saja pada praktiknya yang berbeda. Seperti itu. Dan pembahasannya yang berbeda. Jadi cukup ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.